Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratih dan teman-teman Unsia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Vincia Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen semester pertama. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana bisnis bernama Pana Live Studio, yaitu sebuah platform jasa penyewaan studio live streaming. Dalam era digital yang berkembang pesat, kebutuhan konten visual dan audio semakin tinggi. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya konsumen konten menjadi produsen konten. Para pembuat konten saling berlomba-lomba untuk menghasilkan konten yang menarik dan berkualitas. Namun tidak banyak dari mereka yang kesulitan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Dulunya orang-orang belanja secara konvensional, datang ke toko atau pasar, kemudian mereka memilih langsung produk yang akan dibeli. Namun semenjak wabah COVID-19, terjadi perubahan yang signifikan dalam dunia perdagangan. Para pedagang menjual produknya secara online di e-commerce. Para pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung, pembeli cukup memilih produk di e-commerce dan membeli produk tersebut. Namun ada kelemahan dari pembelian e-commerce, yaitu sering tidak sesuainya barang yang datang dan foto produk di e-commerce. Untuk mengatasi masalah ini, banyak penjual yang beralih berjualan secara live streaming agar para calon pembeli dapat melihat produk secara langsung dan dapat berinteraksi langsung dengan penjual melalui kolom chat. Ditambah lagi, pengguna live streaming di Indonesia cukup tinggi, khususnya di bidang live shopping. Berdasarkan data Ipsos tahun 2023, bahwa jenis live streaming tertinggi ada di live shopping. Dari 360 penjual di e-commerce yang menggunakan fitur live streaming dalam 12 bulan terakhir, dihasilkan data yaitu persentase Shopee Live tertinggi dengan angka 62%. Kemudian disusul Tokopedia Live 26%, TikTok Live 7%, dan Lazada Live 6%. Maka dari itu, saya memiliki ide bisnis untuk membuka jasa sewa studio live streaming. Dengan ada bisnis ini akan membantu pembuat konten dan pelaku UMKM untuk menjual produk dan membuat konten dengan menggunakan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Selain itu, dilihat dari tingginya pengguna live shopping, maka terdapat potensi pasar yang akan berkembang ke depannya. Peralihan dari berjualan secara konvensional menjadi online atau digital akan mendukung terjadinya ekonomi kreatif. Para pembuat konten dan pelaku UMKM akan berlomba-lomba memasarkan produk dengan menarik dan berkualitas. Selain itu, dengan online maka ada ekspansi jangkauan pasar dan tidak terbatas hanya pada suatu daerah saja. Selanjutnya kita akan membahas deskripsi produk. Pana Live Studio merupakan bisnis penyewaan studio yang dapat digunakan konsumen untuk melakukan live streaming. Platform ini termasuk dalam business to consumer yang bertujuan memberikan fasilitas live streaming yang memadai bagi konsumen. Kami menyediakan ruangan studio berukuran 2,5 meter x 3 meter dilengkapi dengan peralatan lighting seperti ring light dan softbox, meja dan kursi, rak properti, dan tripod. Kami memberikan beberapa pilihan paket yang dapat diambil oleh konsumen sesuai kebutuhan. Dengan konsep datang, tampil, dan upload, kami menawarkan pengalaman all-in-one, tempat, alat, dan operator. Konsumen cukup membawa produk dan handphone serta properti tambahan jika dibutuhkan. Ruangan studio telah dilengkapi oleh peredam suara sehingga suara dari dalam tidak mengganggu ruangan studio lainnya. Untuk fasilitas yang kami sediakan ada ruangan studio ukuran 2,5 meter x 3 meter, meja ukuran 120 cm x 60 cm x 70 cm berjumlah 1 buah, kursi berjumlah 2 buah, lighting studio, tripod handphone, 5 solid color background studio, 1 green screen, wireless clip-on mic, hanger, dan rak. Pada Pana Live Studio, kami menyediakan 3 pilihan paket. Yang paket pertama dengan fasilitas ruangan studio, lighting, tripod, handphone, dengan dikenakan tarif Rp250.000 per 2 jam. Untuk paket kedua, dengan fasilitas ruangan studio, lighting, tripod, handphone, properti rak baju atau rak kayu,
wireless clip-on mic, dan kamera dikenakan tarif Rp350.000 per 2 jam. Untuk paket ketiga, untuk fasilitasnya terdapat ruangan studio, lighting, tripod handphone, properti rak baju atau rak kayu, wireless clip-on mic, kamera, dan host 1 orang akan dikenakan tarif Rp450.000 per 2 jam. Pada proses bisnis ini diawali dengan konsumen memilih paket yang dibutuhkan, kemudian setelah dipastikan paket yang akan dipilih, konsumen melakukan pemesanan paket di hari dan jam kedatangan melalui G-Form yang ada di bio Instagram. Pada H-1, admin akan melakukan konfirmasi kembali atas pemesanan konsumen. Di hari H, konsumen datang dengan membawa produk dan properti tambahan jika diperlukan. Kami mengingatkan konsumen untuk tidak terlambat. Jika konsumen tidak hadir dan tidak ada konfirmasi keterlambatan selama 15 menit setelah waktu yang sudah dipesan, maka pesanan akan dibatalkan dan dapat digunakan oleh konsumen yang lainnya. Studio akan disiapkan terlebih dahulu oleh operator, baik itu lighting dan kamera. Kemudian setelah selesai persiapan, konsumen dapat mulai melakukan live selama waktu yang telah dipesan. Kami akan memberikan toleransi keterlambatan selesai, yaitu 10 menit dari waktu yang dipesan. Karyawan kami akan mengingatkan sisa waktu, yaitu 15 menit sebelum waktu berakhir. Setelah proses live streaming, konsumen bisa melakukan pembayaran di kasir. Di potensi pasar bisnis ini terlihat dari para pemula industri digital yang ingin membuat konten dan berjualan produk secara live dengan berkualitas dapat memanfaatkan bisnis sewa studio ini dengan menghemat biaya produksi. Untuk kondisi lingkungan, di era digital dan globalisasi, peningkatan konten live streaming mendominasi karena dapat menjangkau penonton di seluruh dunia tanpa batasan geografis serta dapat digunakan untuk mendemonstrasikan produk dan layanan secara langsung. Untuk analisa SWOT-nya, pada poin strength atau kekuatan itu memiliki kekuatan karena dilengkapi fasilitas yang siap pakai dengan operator lighting dan set kamera. Kami juga memiliki fleksibilitas sistem sewa, yaitu cukup dengan mengisi Google Form, berisi data produk, paket yang dipilih, hari dan jam yang dipilih, dan kontak konsumen. Selain terdapat kekuatan, bisnis ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan investasi besar di awal dan ketergantungan tren digital. Bisnis ini juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan pada wilayah. Untuk peluang bisnis ini juga cukup besar, yaitu pasar online, pembuat konten, dan pelaku UMKM semakin berkembang seakan dengan kemajuan teknologi. Mereka akan berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik, maka kebutuhan untuk konten live yang berkualitas. Terakhir, untuk ancaman pada bisnis ini, dengan adanya kompetitor baru dan perubahan algoritma atau platform digital. Untuk rencana pemasaran, kami melakukan melalui online dan offline. Secara online dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, dan membuat Instagram Ads. Selain itu, secara online dengan membuat endorsement dengan pembuat konten atau pelaku UMKM, dan secara offline dengan cara kerjasama bersama komunitas atau niche pasar. Niche pasar adalah segmen pasar yang spesifik dan sempit dengan kebutuhan, preferensi, dan identitas unik yang berbeda dari pasar yang lebih luas. Untuk karakter khusus pada niche pasar, biasanya pada perkumpulan orang yang memiliki hobi, minat, atau gaya hidup yang sama. Sebagai contoh, pasar umum yaitu pengguna sabun cuci piring, sedangkan untuk niche pasar yaitu pengguna sabun cuci piring organik. Kadang niche pasar bersedia membayar lebih demi memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik. Untuk promosi secara offline juga dilakukan melalui penyebaran pamflet, brosur, atau pemasangan banner, dan juga membuat paket membership. Keuntungan dari membership akan ada diskon khusus setiap transaksi. Selanjutnya kita akan ke bagian keuangan, mulai dari rencana biaya awal, biaya tetap, biaya variabel per sesi, perhitungan dasar, dan estimasi penjualan. Pada biaya awal ini terdiri dari pengeluaran modal yang dikeluarkan di awal usaha, seperti renovasi gedung, menyiapkan properti ruangan, alat-alat studio, dan sebagainya.
Untuk total biaya awal yaitu ada di Rp352.889.000. Dan kemudian di biaya tetap per bulan, yaitu biaya yang dikeluarkan dengan jumlah tidak berubah setiap bulan dan tidak berdasar dari banyak atau tidaknya pesanan. Contohnya dari biaya tetap seperti harga sewa tempat, gaji pegawai, biaya listrik, internet, dan penyusunan alat. Untuk bisnis ini, kami merancang biaya tetap per bulannya sekitar Rp35.850.000. Untuk harga sewa tempat ini kami ambil per bulan, yaitu sewa ruko dengan 3 lantai dan dibuat renovasi gedungnya menjadi 14 ruangan untuk studionya. Untuk biaya variabel per sesi adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas usaha. Contoh biaya variabel per sesi seperti listrik tambahan jika bertambahnya pesanan, air minum untuk konsumen, biaya pembersihan setelah studio digunakan, dan biaya operasional langsung. Untuk biaya variabel per sesi kami ambil Rp140.000. Untuk daftar paket sesuai yang kami jelaskan sebelumnya, untuk paket 1 di harga Rp250.000 per 2 jam, paket kedua dengan harga Rp350.000 per 2 jam, paket ketiga dengan harga Rp450.000 per 2 jam. Kemudian ini di perkiraan data dasarnya, dengan jumlah ruangan ada 14 ruangan, terus modal awal Rp352.889.000, biaya tetap per bulannya ada Rp35.850.000, biaya variabel per sesi itu Rp140.000. Untuk harga sewa termurah dari per sesinya, harga sewa studio termurah per sesinya yaitu Rp250.000 per 2 jam. Maka untuk breakout event point sesi per bulannya yaitu harga biaya tetap per bulannya dibagi harga sewa termurah per sesi dikurangi biaya variabel per sesi, yaitu Rp35.850.000 untuk biaya tetap per bulan dibagi biaya harga sewa termurahnya Rp250.000 dikurangi biaya variabel per sesi Rp140.000 menjadi 326 sesi. Jadi untuk balik modal atau BEP-nya butuh 326 sesi dalam 1 bulan. Misalkan target sesi 500 sesi per bulan, untuk pendapatan terendah dengan menggunakan harga sewa termurah dalam 1 bulan yaitu Rp250.000 dikali 500 sesi adalah Rp125 juta. Untuk biaya variabel sebulannya Rp140.000 dikali 500 sesi yaitu 70 juta. Untuk total biaya per bulan berarti biaya tetap ditambah biaya variabel itu Rp35.850.000 ditambah Rp70 juta, jadi Rp105.850 juta. Untuk laba bersih per bulannya berarti pendapatan terendah dalam 1 bulan dikurangi total biaya per bulan yaitu Rp125 juta dikurangi Rp105.850.000 sama dengan Rp19.150.000. Estimasi waktu balik modal itu modal awal dibagi laba bersih per bulannya, yaitu modal awalnya Rp352.889 juta dibagi Rp19.150.000 yaitu 18 bulan. Jadi butuh minimal 18 bulan jika menggunakan pendapatan terendah dengan target sesi 500 sesi per bulan. Selanjutnya pada estimasi penjualan di bulan pertama ada 300 sesi di paket 1 dengan laba bersih masih minus di Rp30.850.000. Untuk di bulan kedua paket 1 ada di 150 sesi, paket kedua ada 300 sesi dengan laba bersih sudah positif yaitu Rp36.650.000. Di bulan ketiga ada paket 1 300 sesi, paket 2 300 sesi, dan paket ketiga 90 sesi dengan laba bersih Rp114.650.000. Di bulan keempat ada
840 sesi di paket 1, paket kedua ada 960 sesi, paket ketiga ada 600 sesi dengan laba bersih 860 juta 150 ribu. Nah, di bulan keempat ini akan ada balik modal dengan penggunaan estimasi penjualan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian bulan kelima ada di 2160 sesi di paket 1 dan ada 1200 sesi di paket kedua dan ada 600 sesi di paket ketiga dengan laba bersih 1 miliar 124 juta 150 ribu. Dan selanjutnya ada di kesimpulan, Pana Live Studio hadir sebagai sarana untuk pelaku usaha kreatif untuk dapat mengembangkan bisnis dan produknya ke pasar global melalui siaran langsung dengan tujuan mendukung ekonomi kreatif dipadukan dengan kemajuan teknologi. Dunia digital akan berkembang terus untuk membuka peluang bisnis baru. Selanjutnya ini daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari Bu Rati dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.